hadirnya Patrick Kluivert atau pemecatan Sintayong itu merupakan tragedi atau bukan? Kalau gue Kluivert, gue kan minta kontrak panjang. Gue bisa menjamin lolos ke dunia yang 2030. Oke. Tapi nggak 2026. Kluivert kan udah ditunjuk, meskipun kita nggak setuju dia yang menggantikan ya. Lu harus memberikan hasil yang terbaik. Buktikan ke kita bahwa kita ke Piala Dunia. Nggak lolos, udah out aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya bawa teman-teman nih, pemirsa, karena saya ada program baru namanya Koprol, kopi, rokok, ngobrol bola. Yang lagi hangat adalah pada tanggal 6 Januari pada hari Senin jam 12 siang, kayak ada petir menyambar di siang bolong, berasal dari PSSI, di mana Ketua Umum Erick Thohir mengumumkan pemberhentian seorang Sintayong jadi pelatih kepala. Yakin pemberhentian? Ya memang aneh sih. Waktu itu aneh. Indonesia geger, apalagi buzzernya Sintayong ya. Geger semuanya. Bahkan ada yang menghujat segala macam. Apa negeri ini negeri yang maunya seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas bahwa nasi sudah menjadi bubur. Sintayong sekarang sudah go. Dan kita kedatangan pelatih baru dari Belanda bernama Meneer Patrick Kluivert. Oke. Kluivert atau Kluivert sih? Kluivert. Mau apa kek, pokoknya Kluivert lah. Oke, saya termasuk orang yang bangga karena saya sempat mewawancarai Patrick Kluivert tahun 95 ketika dia mencetak gol tunggal Ajax ke gawang AC Milan saat Piala Champions di Austria, Wina. Luar biasa. Belum lahir saya. Golnya sundulan. Saya belum lahir itu. Belum lahir. Salah sendiri belum dibikin gitu. Dan saat Bersama ini mereka belum bersama. striker yang dulu saya wawancara ada di sini. Batang hidungnya ada di Indonesia sekarang. Luar biasa nggak saya? Itu termasuk idola saya sebenarnya. Tapi idola-idolaan. Idola saya sebenarnya Belanda, Van Basten, itu nggak terkalahkan itu sekarang. Oke lah, di sini saya sama teman-teman saya yang sebenarnya kualitasnya kurang bagus ya, tapi ya Betul sekali. nggak ada lagi. Siapa sih? Iya, karena Belum mandi juga terus kita. terang mereka ini teman saya merokok dan ngopi dan ngobrol bola. Iya. Jadi kita semua di sini santai aja. Aja. Kita mau bicara yang santai tapi ya berisi lah, ada kualitasnya lah. Seenak kopi yang kita hirup. Ya. Oke. Kopi dihirup ya. Ini kopi dari Toraja. Jadi yang mau nanya sama teman-teman saya di sini nih, bahwa hadirnya Patrick Kluivert atau pemecatan Sintayong itu merupakan tragedi atau bukan? Iya. Kamu Fandi gimana? Kira-kira? Pemecatan Sintayong. Nah, Pemecatan? Emang bukan ya? Ya pemecatan sih. Ya. Desas-desus kan udah banyak Percaya aja, publik nih Pak ya. pertanyaan saya tragedi atau bukan? Tragedi lah ini. Tragedi. Digembosin sama pemain ini. Tragedi ya? Tragedi buat saya ini. Oke. Dan Kemudian, tangisan masyarakat Indonesia pecah. oke, kemudian tragedi ya? Kalau untuk bicara di mata masyarakat Indonesia sebuah tragedi. Tragedi Karena ya? Sintayong ini kan di Indonesia bagaikan utusan Nabi nih. Oke. Wah, Tragedi ya? ini berat ini omongannya. Indonesia mana yang bilang gitu? Iya. Bener aja dong. Nggak kata-kata kan. Ngaco nih. Nggak dulu lu potong gua mulu. Masalahnya kan masyarakat kita kan udah benar-benar dalam bahasanya ya mendewakan seorang Sintayong lah. Seperti itu ya. Generasi lu kan saya kayak gitu. Generasi gua nggak dewain tuh. Gua nggak mau. Jadi Gua kalau di menganggap kalau ente apa tragedi itu bukan? Bukan. Enggak, Apa Pak. memang harus disebut? Memang udah benar nih keputusan? Sudah seharusnya. Benar ya? Iya. Berarti setuju benar. Benar nih. Ya kita harus move on lah. Stay berapa 5 tahun kan? Oke. Nggak bisa Nggak gitu ada lah. apa-apa. Nggak bisa gitu Tunggu dong. dong. Di tengah jalan nih, shock culture deh. Apa shock nih? Shock culture. Kaget. Itu baru lu kali. Pasti pemain kaget ini. Pasti. Yang kaget siapa yang kaget? Iya. Oke. Pemain. Kok lu tahu-tahuan nih, so tahu nih. Lu siapa sih? Kan kita lagi bareng ini, Bro. Oke, jelas. Oke, berarti yang sekarang ini kita tidak lagi membahas Sintayong diberhentikan. Aha. Sintayong sudah masa lalu. Ya. Kita harus menatap ke depan dong. Ya nggak menatap ke depan apa yang akan dilakukan oleh seorang Kluivert. Ya. PSK lah, Iya. ya kan? Wah. PSK. S-nya apa tuh? TSK. PSK. Patrick. S-nya apa tuh? Siapa ya? Selalu kuat. Selalu kuat. Selalu kuat. Patrick selalu kuat ya. Patrick Strong Kluivert. Iya. Ya kan? Atur aja. Lu kontra anjir. Ya kan? Kontra Gua jangan jangan dibantuin. Lah, kan gua kan menyambut dulu. Jangan dibantuin. Iya, artinya konsisten gini nih. sekarang. Ya kan Problema menyambut. yang dihadapi Kluivert adalah dalam waktu 2 bulan
ya kan, dia harus bisa meracik tim yang tangguh untuk mencapai target PSSI yaitu lolos ke Piala Dunia. Ya. Kalau feeling gua ya, dengan pengubahan pelatih, ini PSSI ingin bahwa Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia dengan predikat runner up grup C di putaran ketiga. Ini feeling gua, feeling gua, ya kan. Karena kalau Sintayong kan target kan 3 atau 4. Ya. 3 atau 4 kan belum jaminan lolos. Ya. Karena harus masuk ke fase grup 4 kan, wilayah apa? Putaran keempat. Ya, putaran keempat. Masih dadu lagi kan. Nah, nggak mau kayak mau buru-buru nih, dia bilang gitu. Mau buru-buru ya udah dipanggil Patrick Kluivert yang kemungkinan katanya sih kemungkinan katanya lebih bagus daripada Sintayong, ya kan, lebih bagus daripada Sintayong. Mungkin bagus apanya? Ya, Taktiknya, strateginya. Sorry, ya, gua nanya dulu. chemistry-nya lah. kalau misalkan Enggak menurut ente, non teknis menurut ente bagus enggak Kluivert? enggak. Enggak. Ya, kita langsung to the point aja, strike faktanya emang tidak. Dia melatih di timnas Kurakau 2 kali kan, satu sebagai caretaker, satu sebagai pelatih, gagal, nggak ada apa-apanya. Ngelatih di Adana Demirspor di Turki tahun 2023 kemarin atau 2024 kemarin ya gue lupa ya, gagal juga, dipecat pada akhirnya kan karena dia bertahan cuma nggak nyampe setahun musim lah, cuma 5 bulan 4 bulan doang. Jadi apa ya, dibilang bagusnya dari mana? Ya, persoalannya kenapa dipilih? Ya kan kalau kata federasi kan, ini sebagai jembatan lah. Dia kan sebagai abang-abangan. Semanggi jembatan. Ada sebagai jembatan. Ngaco nih. Kadang-kadang ngaco. Loh, jadi katanya kan sebagai abang-abangan nih. Iya, ya kan? oke. Memang betul. Iya kan. Cuma menurut gua seharusnya ya untuk menggantikan posisi seorang Sintayong, abang-abangan aja nggak cukup nih. Ya oke lah, dia udah ditopang sama asisten yang bisa dibilang secara sivil lebih oke. Tapi menurut gua pelatih kepala juga harus sama oke-nya. Punya kontrol ruang ganti yang bagus, secara taktikly Bagus. juga cukup oke. Pengalaman bagus. Ya, CV-nya juga harus oke. Jadi Tapi kan di level senior lu tidak perlu lagi pelatih kepala yang sangat-sangat profesor. Iya. Intinya kan pelatih kepala yang secara psikologis memegang tim supaya utuh. Lihat Alex Ferguson waktu zaman melatih di MU. Emang dia pinter? Kagak pinter, Brian Kidd dulu. Iya. Ya kan? Ferguson satu sekelas sama gua, orang sebagus sama gua pinter deh. Wah, kalau ulangan nyontek itu. Kalau ulangan nyontek itu. Sama gua sama lo. Ya kan? Makanya coba lihat MU sekarang setelah nggak ada Ferguson. Tapi pengen beli kan? Tapi Arsenal Artetanya oke secara taktik tuh. Kalau kita bicara, aku bawa Arsenal nih. lah kan Om Lando kan bawa MU, ya gua Arsenal nggak salah dong. Maksud gua sebagai seorang pelatih kepala tidak perlu yang sangat brainer banget. Itu kan tugas asisten untuk memikirkan hal teknisnya. Iya. Ya kan tugas dia kan. Ini kan banyak figur-figur gede lah. Saat ini kita di timnas kan ada Jay Itse, Tom Hay dengan segala macam ego-egonya. Mesti ada kontrol di semua kan. Iya. Ada satu istilahnya nakoda kapalnya harus ada megang. Iya. Nah, dianggap ini sekarang si Patrick Kluivert ini bisa Iya. menjadi abang paling tua yang didengarkan oleh semuanya. Iya. Masalah taktiknya gimana itu urusan si asisten para asistennya dia kan. Iya. Gitu. Walaupun tak pertama dari dia pastinya di kata akhirnya gitu. Tapi tetap aja tugasnya dia ialah psikologi tim harus sehat. Tapi kalau menurut Tapi dari sisi komunikasi bagus dong sekarang. Bagus Ya, lebih bagus. simpel. Lebih simpel. Lebih Tapi simpel. kan dia sekarang ini kan tim nasional kan menurut gua ya, ini lebih ke Belanda. Maaf ya, mungkin kalau gua bisa lebih ke bicara bajunya aja nih Indonesia nih. Ya, Tapi kita mah sepertinya cuma cabang lah gitu, isinya cabang. tapi Belanda nih, karena Belanda semua. Ketika Sintayong menurunkan 9 pemain diaspora dalam satu tim, berapa kali pertandingan hanya 3 pemain lokal, ini sudah Belanda. Ya kan, sudah Belanda, dan ini butuh bener sentuhan Belanda di situ. Iya. Iya nggak? Memang. Ini butuh sentuhan Belanda. Artinya menurut gua sih pemilihan Kluivert oleh Erick Thohir ini tepat menurut gue. Karena dari sisi kemarin kan masalah komunikasi. Dalam tim komunikasi kan penting, ya kan? Sangat penting. Satu komunikasi, kedua chemistry, ketiga mungkin dia diskusi bisa lebih pas. Terus Kluivert sudah tahu karakter pemain-pemain Belanda seperti ini. Ya. Oh, mungkin dari sisi itu. Coba kalau gua soalnya pergantian Sintayong kan kemarin isunya atau rumusnya atau gosipnya karena ada masalah di kamar ganti. Ya. Masalah komunikasi, cuman itu kan kalau sekarang ini memang masalah kultur sih. iya, artinya culture kan, artinya seperti kan udah culture kan, artinya menurut gua sih pemilihan Kluivert
tepat sih menurut gue. Menurut lu tepat nggak? Sintayong diganti tepat, tapi kalau penggantinya Kluivert menurut gue sih masih layak diperdebatkan. Berarti siapa? Berarti siapa? Kalau nggak Ada siapa? banyak opsi pelatih Belanda yang lebih bagus dari Kluivert dengan CV yang lebih mentereng dan pastinya juga dihormati oleh pemain-pemain Belanda Sebutkan Siapa? Rijkaard, Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Jadi maksudnya 18 Belandanya udah tepat. Belandanya udah tepat. Pelatihnya- Sosoknya kalau Enggak. mau bicara legenda Belanda itu banyak, nggak cuma Kluivert. Ya, Rijkaard oke. udah lama nganggur nih. Ya. Oke. Pernah bawa Barca juara Ya, Liga Champions. Oke. Dan Satu dilupain. Sesuai kantong kagak? Kalau mau yang sesuai kantong, Tapi, Pak, tak dulu, gua ada nih. Kalau mau sesuai kantong, punya CV oke, ya sekalian aja Peter Hustra. Tahu Indonesia banget tuh. Kan lagi kontrak Borneo. Ya, Karena kan? tidak elok, tidak elok. Tinggal tembusan aja, tinggal ditembus. Asal bisa buyout nggak apa-apa kayak aku Iya. aja dibeli langsung di ditembus buyout aja. ke Sporting CP. Kita begini. kita nggak model seperti itu. Kan tadi kan lu bilang orang Belanda udah tepat nih, Iya. kayak orang Belanda kan. Tapi ada masalah di CV lah atau di track record. Ya. Kalau misalnya ngomong track record, ya kita ambil contoh Lionel Scaloni deh, timnas Argentina. Nah. Dia kan CV-nya ya biasa banget lah. Ya. Cuma di asisten di Sevilla, lalu asisten timnas Argentina, lalu jadi head coach kan. Nah itu kan membuktikan kalau misalnya track record bagus belum tentu menjamin dia bagus Ya. atau enggak. Nah, Lihat Lionel pemainnya. Scaloni akhirnya Copa America 2 kali, Ya. Liga sekali. And then Itu udah cukup menjawab lah. kita nggak bisa samakan timnas Indonesia sama Argentina. Kalau ini udah pengalaman asisten manajer di Tapi- Argentina. Bentar Kelompok dulu. umur juga. Ya kelompok umur. Kluivert belum. Sedangkan apakah sumber daya pemainnya Indonesia bakal sama kayak level Argentina? Enggak. Nah baik lagi. Harus dipoles lagi. Ya oke. Tapi bentar dulu nih. Kita mungkin nggak tahu kalau Kluivert ini malah permintaan para pemain. Nah bisa juga. Apa? Permintaan para pemain kan? Oh. Kan ingat, pada akhirnya yang bertarung di lapangan siapa? Ya. Para pemain kan? Permintaan pemain Rijkaard cuman maaf aja nih budget kita cuma Kluivert, ya udah deh nggak apa-apa itu legenda bisa jadi kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting pemain minta itu kan ya udah. Itu gitu. pemain udah menyetujui lah. Opsi kesekian kayaknya. Loh, kalau Kalau sama-sama- emang permintaan ya. Kalau mau sama-sama legenda, kenapa Hustra aja? Usra nggak selegenda itulah. Legenda Rangers loh. Kan ini timnas Belanda. Tapi Off-cam udah sering diomongin. Milih mana? Kalau- Agennya Rangers setelah jadi Barcelona. Kalau Hustra Barcelona. kayaknya di luar radar pemain. Di luar radar pemain-pemain dari diaspora kita itu di luar radar. Pemain aja di Pemain kasih diaspora tahu maunya Hustra. yang dari sana gitu loh. Ya kan? Ini pembahasan kedua kita soal strategi apa yang dilakukan Kluivert di 2 bulan ke depan sekarang. Kan nanti pertama lawan siapa nih? Oh, Australia. Australia. Australia tanggal 15 Maret. Ya. Habis itu tanggal 20 kita lawan Bahrain di Bahrain. home. Habis itu kita main lagi bulan depan Cina. lawan Cina, terus terakhir lawan Jepang. Memang maksud saya kok buru-buru mau ke Piala Dunia nih, ya kan? Terlampau tinggi nggak ini harapannya PSSI? Emangnya yang kita lawan tim maaf aja ya, emang kita lawan Laos, Lengkoas, Laos malah kita kan kita lawan kan Kita Laos lagi tapi. kita lawan kan Malah seri kan. Timnas C itu. Nggak, tapi gini juga, kalau saja gua petik Kluivert sangat tidak fair bagi PSSI membanding gua untuk target lolos Piala Dunia 2026 dengan masa waktu cuma 2 bulan udah ada game pertama. Sementara ini timnas latihannya tidak sesering kayak di klub, ya kan? Paling juga ngumpulnya paling banter 2 minggu sebelum bertanding, ya kan? Nah, kalau gue Kluivert, gue kan minta kontrak panjang, gue bisa menjamin lolos ke dunia yang 2030, Oke. tapi nggak 2026. Itu yang ini yang masyarakat Indonesia harus bisa dewasa menyikapinya. Kita ini semua serba instan semua kan. Ingat bola ini proses, ya kan, semua butuh waktu, ya kan. Jadi tapi kalau sorry gue potong, tapi itu kan target dari PSSI. Mau gimana pun harus menjawab ekspektasi publik kok. harus sampai 2026. Gue nggak mau tahu lu harus sampai Piala Dunia. oke, kalau nggak nyampe gimana? Iya bang, nggak usah out. Kan Kan gitu gampang. budaya kita, Om. Itu kan gitu, kan budaya dulu gitu, nggak bisa. Kaum out nih udah nih. Orang kita ini ternyata tidak bisa Kopi, bro. mengikuti proses, ya enggak? Padahal kan kita udah tahu bahwa teknokrat di sepak bola di Indonesia misalkan proses, kita harus hargai proses. Tapi orang kita kan nggak bisa proses. Bahwa kita mau buru-buru nih. Oh ya mau trofi kayak mau lolos Piala Dunia itu lebih daripada trofi kan artinya. Oke kan? Tapi itu yang gue tanya tadi yang belum lu jawab adalah apa yang mau dilakukan Kluivert 2 bulan ke depan? Itu yang gue mau tanya.
Jangan lari kemana-mana dong. Lu ngopi, yang ngopi, pasti kalau udah mau habis nih kopi gua nih. Bib lu habis kopi. Lu yang seruput tadi. Masih ada gua. Iya, kopi lu salah gelas. Lu gara-gara gua coba, jangan boleh gitu lu. Seruput tuh. Tapi gini. Kalau gua Clifford ya. Ini tinggal 2 bulan lagi waktu lawan Australia, ya kan? Ya paling sekarang gue sudah diskusi sama para pemain kan, mungkin via telepon atau via pertemuan di Belanda ya kan. Nanti kita main seperti ini ya, dari sekarang persiapan latihannya pribadi masing-masing untuk mengerti atau membayangkan visualnya. Nanti kita bakal main counter gini lah atau serangan dari gini. Tapi selain itu juga pasti nambah pemain, pasti akan nambah pemain gaspol lagi. Itu wajib itu. Oke, berarti dalam waktu 2 bulan. Sekarang ini instan ya mau ini kan mau hasil tanggal kan. 15 Maret ini kira-kira kapan pemain harus masuk TC efisiensi? Hasilnya bukan masuk TC kan, ini kan bulan Maret ya mainnya ya. Maret. Liga jalan di Eropa. Jalan kemana? Hah? Jalan Aktif gitu. Paling persiapan paling cuma 5 hari, 6 hari kan. Enggak lah, seminggu 2 minggu bisa. Seminggu kalau untuk lokal mungkin bisa lah. Nah, kalau buat lokal, tapi kan kebanyakan pemain kita pemain luar. Sorry ya, kalau jawaban gue yang dilakukan Clifford adalah mempelajari permainan Australia, Sudah itu Cina, Bahrain itu didetilin menurut gue. Didetilin. Iya. Ya kan? Lebih detail. Karena pasti mereka juga dengan pergantian ini mereka juga pasti siap-siap dong, ya enggak? Ya kan, Australia pasti juga siap-siap dong. Nah makanya kalau gue bilang sih, kalau Clifford sama timnya adalah mempelajari permainan lawan-lawan kita di ini. Ya maksudnya kalau Australia kan main fisik, karena mereka punya tinggi badan yang sangat mumpuni Australia. Tapi kita juga punya fisik, tapi kan terakhir Australia pemain tingginya cedera, bukan yang main. Siapa? Harry Sotar. Nah itu, Sotar. Anak mana tuh? Gang mana tuh? Itu juga cedera. Nggak itu juga nggak bisa main. Nah kita coba sekarang. Tapi kan masih jauh nih, Maret masih jauh Maret tuh. Tapi udah cederanya panjang cedera. 2 meter panjangnya. Ya 3 bulan sehari lah. Pas Indo baru sembuh dia. Nah itu udah di Inggris soalnya udah ngomong gitu, klubnya dia udah ngomong gitu bahwa dia panjang. Kan artinya berarti keuntungan kita ada. Kalau main bola tinggi atas, kita sekarang mungkin dengan adanya Clifford kita bisa pakai kan Bagon, ya kan kita bisa Jaitzes juga, ya kan ada Jaitzes, mungkin juga si siapa Silva juga gini-gini lagi, wah Clifford nih, ya nggak, gini Kevin ya udah begini semuanya, udah gini nggak kayak kemarin kan. Tapi kalau statement Bapak kayak gitu maaf ya Pak ya, memaparkan bola-bola crossi segala macam kayaknya bukan total football Belanda banget nggak sih yang harusnya Oke lah, kita bahas soal total football. Clifford ini kan senang dengan pola 4-2-3-1 sebenarnya kan. Mainnya kan senangnya itu dia mainnya. Berarti dia pakai 2 pelapis di tengah, ya kan? 2 sama 2 yang ini yang 3 ini sebagai second striker tapi nomor 10 lah. Jadi ada 3 ditaruh di sini, ya kan? Apa menurut ente semua dengan pola ini bisa diterapkan di Indonesia, pemain tim Indonesia? Tapi karena pemain asing semua sih ya, maaf ya. Sangat mungkin Main bukan asing lah, Pemain Belanda ya. Indo bule lah. Indo bule lah ya. Dengan pemain ada sih bisa. Tidak boleh ya? Bisa. Kamu boleh. Tidak boleh. Kalau musim main yang ada sekarang nih di timnasnya, bisa banget. Sangat bisa. Bisa banget. Kalau yang kita pakai mayoritas pemain tinggal Belanda, itu satu nambah pemain di sektor depan. Karena kalau main 4-2-3-1 kita perlu target man. Target man itu benar-benar yang target man, bukan kayak stroke yang cuma kelema. Oke, gue lagi mau jujur sama dia nih. Sorry ya, teman-teman sebentar ya. Kalau 4-2-3-1, susunan pemainnya apa aja? Siapa aja? Belakang, udah Martin Paes sudah lah. Ya. Terus kiri siapa? Verdong. Tengah Itza sama Hilgers. Kanannya Dix. Depan 2 Hai sama Jenner atau Hai sama Choaon. Choaon itu nggak main loh. Choaon itu mau didepak sama klubnya. Iya, kan itu klubnya, ini kan timnas, beda urusan. Oke. Tapi kalau gua pilihnya Jenner sama Hai. Karena mesti ada orang yang satu yang tipenya itu yang mau kerja, mau rebut bola gitu. Karena cowok-cowokan sama Hai ini tipe-tipe salon. Salon. Kalau salon bilang ini pemain salon nih kayak gini. Salon. Kerimbat dong. Kerimbat. Banyak banget. Terus tiganya apa? Yang tiganya? Yang tiganya Emiliano. Gue pengen lihat nih anak main seperti apa sih ya. Reinders ya kan. Terus Orat Bangun ya, di kiri. Tengahnya Ole. Marcelino. Depannya lagi Ole. Depannya Ole Gunnar Solskjaer. Ole gitu kan. Oleh Romeni.
Berarti hampir tuh. Lagunya berarti kalau begitu benar-benar total football akan berjalan karena Insya Allah. tipikalnya 3 pemain nomor 10 ya kan. Ini tipikal bola pendek nih. Marcelino ya kan. Terus si Render sama si Rotmangun kan tipenya bola pendek nih. Bola yang back pass. Ya tipenya suka yang pegang bola sama pemain one on one sama opponent, pengen lewatin. Nah, gitu. Waktu Itu kan pas tipe-tipe main itu tuh. main juga. Passing pendek 1-2 gitu. Nah, kalau tadi situ bilang pemain baru, siapa menurut? Si Ole. Cuma Ole. Ole itu udah setengah jalan, itu gue yakin Ole udah setengah jalan tuh posisinya, tinggal diselesaikan secepatnya aja. Dan gue yakin dengan ya kapasitas Saintoh dan dia punya kru dan butuhkan pemerintah, cepat lah itu. Paling Februari lah. Diperkirakan udah bisa. Berarti sama kayak Jairo mungkin juga bisa kan bulan-bulan segitu. Ya, apalagi kalau Jairo lebih enak lagi. Berarti Hai sama Jairo nggak perlu Ivan jadi backup. Betul. Gitu. Dengan formasi itu yakin bisa ngalahkan Australia di kandang? Australia bisa. Australia di kandang Australia. Iya kan kandang Australia. Bisa lah. Bisa kalau Australia. Kalau Australia, berat. Chemistry bisa lah. Enggak. Kalau lawan Australia kayaknya agak berat. Berat. Tapi lawan Bahrain masih menang. Saking susahnya jadi berat. Ya itu lo nyindir gua. Dulu ya? Dulu ya? Gue gak menjadi ke fisik ya? Bukan fisik itu, mulut. Bukan. Soalnya gue juga kebawa emosi. Oke, kenapa berat? Emosi. Australia pemainnya yang benar-benar dibilang world class atau yang namanya sosoknya siapa? Jason Irvin, Australia ini gue bilang keren tuh. gue bilang Irfan itu bukan top world class player banget. Iya, dia kelas tapi sepak bola itu yang dilihat satu selain kekuatan juga pengalaman. Ya enggak? Iya, oke. Pengalaman Australia have experience in World Cup. iya, oke. Ya, nah itu yang unggul di Australia di situ karena dia sudah bisa. Oke lah. Kalau saya nggak menang, paling nggak seri tidak akan kalah di Tidak konsisten nih. Maksudnya, yang penting kita bawa poin. Bawa poin itu. Enggak, kalau menang masih berat. Kita seri. Kita seri masih oke lah. Realistis itu udah. Soalnya. Enggak, kita optimis lah. Maksudnya gimana kita sih? ngeliat ada peluang. Enggak Gue kan? nggak ngomong seri, gue ngomong menang atau kalah. Gue nggak mau seri. Berat kan kalau berat lo menang. Berat. Enggak, Kalau kita Pilihannya menang kalah dong udah kayak basket. Ya udah kita kalah aja. Tapi tunggu dulu. Kalah aja. Kita mainnya di mana? Di Melbourne atau di Sydney? Di Sydney. Banyak WNI sih katanya tuh. Udah gue Ini juga pada kerja kayaknya. Sydney atau mana tuh ya? Itu bulan Maret ya? Maret. 15. Kondisi kita masih Mau puasa nih. Iya. Itu mau Tapi dingin. ntar kayak udah buka puasa pas main tuh. Udah maghrib kayak. Tapi kita nggak ada puasa, semuanya orang bule, mana ada yang puasa itu? Orang bangun. Iya. Orang bangun puasa. Ya satu doang, yang lain mah semuanya mah alah haleluya. Tapi kalau orang bangun yang memble kan jadi kacau mainnya. Iya kan? Karena dia puasa. Enggak lah. Hah? Pasti dia inilah. Orang bangun, jangan puasa dulu ya, 1 hari aja. Nggak bisa, nggak boleh. Dosa. Puasa di Ramadan. Pekerjaan. Berat nih ngelawan aturan agama. Ngalin Ramadan puasa, berat. Sekarang gue kesini nih, berat. Ada alasannya kan. Nggak bisa lah, nggak bisa. Kecuali cabut. Sekarang nggak Berat bisa. lu, dosa lu. Sekarang Ya udah gini, Ramadan. Kecuali cabut ke McD. Gue yakin kita lawan Australia tidak akan kalah. Ini seri. Ya intinya bawa poin. Lawan Bahrain menang. Itu harus menang, itu agak diri Iya. itu. Hah? Menang ini. Bahrain habis juara Golf Cup. Gua tahu lo gue. Mau golf cup kayak mau golf cup kayak mau apa? Ngalahin Kita Iran. harus menang lawan Bahrain. Bahrain ngalahin Iran. Nggak ada Iran. Jordan. Irak, Oman. Jordan, Oman. Qatar. Siapa lagi? Qatar. Wah, jangan kira lo, jangan salah. Enggak, tetap harus menang di lawan Bahrain. Ntar lawan Cina juga menang lagi. Menang pasti. lagi lawan Cina. Dan ente yakin dukungan penonton ketika Clifford melatih sama ketika Sintayong melatih sama nanti dukungannya? Gini, hal di dunia maya netizen sama di lapangan itu pasti beda, ya kan? Jadi kalau dari lapangan pasti yang nonton di stadion semua yang pada dukung Indonesia. Nggak ada namanya dukung ST, dukung Clifford, dukungnya Indonesia. Nggak. Terlepas siapapun itunya, pelatihnya pasti dukung Indonesia dulu. Itu paling pertama. Fans FOMO udah. Tapi pada kenyataannya tapi banyak yang dukung timnas sekarang karena Sintayong dulu. Sintayong fans FOMO tuh. Ya. Pokoknya gue tanggal 20 Maret nih Om, nih ya, gue mau bikin gerakan nih kosongkan GBK pas Indonesia Australia. Lu enggak Nggak boleh lo. Ya kan mainnya di Australia. gua Ngapain ke GBK? Tan lo.
Kalau gitu kan tanggal 20 gue juga mau instruksikan kosongkan JIS. Iya, main di GBK. Iya, makanya. Ya kan simpel. Oke lah, berarti Australia kita bisa draw. Bisa. Bisa bawa poin lah. Hah? Bawa poin bisa lah. Bahrain. Menang. Harus menang, gue juga setuju. Menang, itu wajib. Harus itu. menang itu. Apapun caranya Clifford harus menang. Menang lah harus. Kalau perlu kita mainnya 90 plus 10 menit lagi, enggak apa-apa deh. Iya. Dikejarin balik. Biar nambah gol lagi. Enggak apa-apa. Pokoknya Clifford gimana Kalau perlu wasit dibawa ke kota enggak apa-apa deh, biar Berarti- biar repost dulu gitu. Berarti 4. Berarti dua pertandingan dapat 4 poin. 4 poin. Hah? 4 poin ya. poin. Ini di forum Koprol berarti 2 pertandingan kita dapat 4 poin. Australia 1, Bahrain 3. Kita 3. Terus lawan Cina menang. Menang. Wajib. Harus menang itu. Wajib itu. Kalau kalah kan udah pupus berarti kan. Hmm? Kalau kalah lawan Cina berarti Lagu Dewa pupus. wah, Sampai batal konser tuh. sampai separuh nafas. Tapi jangan sampai saya patah dong. Aduh. Yang penting kan kita laskar cinta nih. Ya, Iya pada sih. intinya nih Laskar pada intinya kan Clifford kan udah ditunjuk, meskipun kita nggak setuju dia yang menggantikan ya. Lu harus memberikan hasil yang terbaik, buktikan ke kita bahwa kita ke Piala Dunia. Nggak lolos, udah out aja lo. Jadi kalau nggak lolos out ya. Lu berdua lolos nggak kalau nggak? Tapi gue yakin ya, kalau gue jadi Clifford tidak mungkin gue negosiasi sama PSSI dengan hanya kontrak pendek 6 bulan lah. 6 bulan gitu terus target lolos. Pasti kan gue bilang rugi dong gue. Nggak masuk akal kan? Masuk akal, Nggak pasti gue minta panjang. Otaknya mana? Tapi kan desakan-desakan itu udah ada, Pak. Clifford nggak rugi, nggak ada ruginya. Lu begitu lu kontrak 6 bulan, ternyata 2 bulan gagal, lu dipecat, lu pasti dapat kompensasi 4 bulan. Om, masalahnya reputasi Om. Dia sudah punya reputasi sebagai Pemain bola. ya itu jelas. Bukan pelatih tapi, Pak. Bukan pelatih. Jangan pemain bola, pemain legend. Pemain legend. Legend. Dan Pemain. dia mantan aspelnya Luis Van Van Gaal. Gaal. Di Piala Jadi Dunia lagi kan. Jadi dia punya reputasi yang dia pertahankan. Dia tidak mungkin dia hanya yang penting dapat kompensasi, nggak begitu juga. Ini bukan pasti level kelas ya apa European kelas B, ini udah kelas A dia. Jadi dia pasti memperhatikan itu juga gitu. Nah kalau dia negosiasi sama PSSI pasti dia minta oke, tapi gue juga minta bahwa nanti kedepannya ini bisa panjang potensinya. Perkara PSSI mau bilang sama publik komunikasinya seperti apa, itulah cerita kan. Selama ini kita tahu sendiri kan, ngomongnya A, lakunya B kan gitu. Nggak masalah kalau itu. Kalau lu berdua, kalau dia gagal Piala Dunia apa? Out. Out kan? Gagal lolos ya, out aja. Out. Alasannya Pak Erick Thohir kan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Out. Menurut Clifford. Out. Budaya kita. Menurut gua out. Ya sama kayak gini lah, emang bener STI itu dipecat. Kita nggak tahu juga aslinya seperti apa. Bisa jadi kontraknya emang sudah habis, Ya kita sebagai masyarakat kan kita nggak tahu kan, kita cuma diomongin doang gitu semuanya. dapurnya kita nggak tahu gimana. Dapurnya kita nggak tahu. Nah, kalau ternyata tiba-tiba kita dibilang bahwa ini kontraknya Clifford, oke, jangka pendek, atau jangka panjang, nanti pas udah menjelang akhirnya ada lagi nanti alasannya Alasan, bilangnya. iya. Kita nggak tahu. Nah, saya fokus ke Piala Asia. Kan gitu. penikmat bola saat ini. Tapi kalau gue jadi Clifford, gue kan minta kontrak panjang. Karena kalau kontrak pendek rugi gue. Berarti dari forum kita Koprol ini saya ngambil intisarinya bahwa kita bisa mendapat 7 poin. Ya. Iya. Oke, 7 poin ya. Iya. Kan dari pihak sini Pak Ferry. Ya, Kan belum dari ditanya. Iya. 6 poin dong berarti. Ya, kalau kita wajib menang lawan Wajib lawan Bahrain, Cina. Iya, berarti 6 poin. 6 aja. Poin. Berarti sini 12 jadi 12 poin, Bentar, ini jadi 13 ini poin. kayaknya mereka pesimis Om. Jadi kayaknya mereka nggak ada rasa. nggak Track pesimis. record, Bib. Ini realistis, Bib. Track Oh, record. enggak dong. Realistis. Ya realistis itu bisa dapat poin lah di Australia lah. Ayolah. Dipikir Australia tim cere kali ya. Kan gue tadi udah bilang, kita bukan lawan Laos, bumbu Bengkoang. dapur, lengkoas, Bengkoang. bengkoang lagi. Lu minum dulu, kopi dulu, lu nggak ngopi kali. Ya. Nggak, Bib. Ini kita yang hadapi ini Australia, men. Oke. Australia ini bener kata Tom Ferry. Udah tim yang sangat experience lah. Betul Oke. kan? Iya. Coba kalau kita bandingin caps-nya ya. Caps pemain Australia sama timnas Indonesia itu udah beda jauh. Level internasionalnya tuh udah lebih Iya, matang mereka. Tapi kita harus buang jauh-jauh tuh mental inferior kita. Sekarang ini semuanya mau dibilang bahwa ini anak bule kayak mau anak, ya memang anak bule, tapi semua sekarang udah Indonesia. Iya. Ini Indonesia yang grew up dengan mentality yang tidak kalah takut sama Iya. bangsa lain gitu kan. Nah, itu yang penting sekarang saat ini yang diperlukan oleh timnas, ya kan. Artinya kita punya pemain sekarang nggak masa wah yang ini lawannya lebih nggak sama kita gitu. Sama-sama makannya mashed potato, makannya juga steak kok sama aja. Apa nggak makan nasi? Dikit. Kan orang Indonesia
nasi bro. Makan nasi kalau makan cuci doang. Kalau Indonesia dulu nggak makan nasi loh awal-awalnya. Itu budaya siapa? Nasi. Budaya itu nasi itu macam Soeharto. Zaman Soeharto nggak ada nasi dulu. Ubi dulu. Dulu ubi. Ayo. Makanya learn your history man. Dimarahin kita. Literasinya kurang kok. Kurang. Kayak lu tahu aja. Belum ubi tadi beneran. Lu ngopi aja nggak mau minum kopi, kopi lagi. Kopi temennya kopi. Ini bukan Indonesia tapi ini. Hah? Budaya Indonesia doang. Lu operasin aja kopi. Editor sini aja masuk. Oke lah, ini soal nanti secara teknis lebih dalam kita lawan Australia, kita lawan Bahrain, Cina atau Jepang, nanti kita ulas untuk ngobrol kita berikutnya ya. Ya, betul. Ya. Tapi yang jelas kayak next ngobrol kita mau bahas satu soal Marcelino. Bahwa Marcelino tadi disebutkan oleh Bro Lano, Marcelino menjadi satu-satunya pemain lokal yang akan bermain di skemanya Clever. Ya kan? Malah gue ada feeling bahwa mungkin dia nggak main. Hah? Malah semua Belanda semua nih. Nggak jelas lu. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Kata orang Batak tidak konsisten. Enggak. Konsisten dong. Tiba-tiba ada kan ada lagi tambahan Tiba-tiba usaha ya Bisa tiba-tiba. jadi. Bisa jadi. Apa tuh namanya? Nggak, Milan Jonathan. Ya itu tuh. Striker itu. Kalau dia main, Winger. dia jadi winger, tapi Orat Mangunnya jadi nomor 10 nanti kan. Bisa juga. Berarti semuanya diaspora dong. Wilhelmus. Iya. Hah? Dia putar. Benar, Wilhelmus nanti yang diputar tuh lagu Belanda. God save Queen Beatrix lah. Kagak. Berarti kalau di sananya di pusatnya Orange, di sini oranye. Orangnya. Pakai Y dong ya. Di sini Jack Manis. Oyen. Berarti Oyen. Apa kucing gila tuh Oyen tuh, kalau kucing gila itu udah bangsatan. Kalau gue bilang kucing bangsat Oyen. Kemana lompat-lompat. Gue rumahnya satu Oyen namanya. Namanya Kubi. Oyen tuh gila tuh kucing deh. Udah sekarang padahal udah ada bijinya tuh kucing. Ini kebiri Oke ya. Oke pemirsa ya. Jadi intisari dari Koprol kita ini yang pertama nih, episode pertama adalah bahwa kita bisa mendapatkan poin 6 atau tambahan ya, poin 6 atau 7 dari di lawan ini. Nah, pertemuan berikutnya saya akan mengundang juga nih begundal-begundal ini. Kita bahas soal Marcelino, soal Arhan, soal Asnawi Mangku Alam, dan soal si Rizky Ridho yang kemarin sudah jadi langganannya Sintayong ketika main di pertandingan Piala Dunia. Oke. Ya. Sampai jumpa, sahabat Koprol. Dadah. Peace.